Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian di sana tetap semangat belajarnya. Walaupun sistem pembelajaran kita sampai saat ini kita masih menggunakan sistem pembelajaran secara daring atau secara jarak jauh. Tetapi jangan sampai putus ya semangat belajarnya, tetap semangat belajarnya. Oke anak-anakku sekalian, bahwasannya di minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang apa itu kurban, apa saja dalil-dalil diperintahkannya berkurban, sampai dengan bagaimana pemanfaatan daging hewan kurban. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan ini kita akan belajar bersama-sama tentang memahami makna akikoh. Nah, untuk mengetahui memahami makna akikoh itu bagaimana, yuk kita intip di slide selanjutnya. Pengertian akikoh. Akikoh dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Sedangkan menurut istilah, akikoh berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan syarak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti akikoh ini merupakan perwujudan dari rasa syukur yang dilakukan oleh kedua orang tua akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Itulah pengertian tentang akikoh. Lalu, bagaimana dengan hukum dan dalil akikohnya? Nah, yang pertama yaitu hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah mu'akkadah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim dan berkemampuan mengakikohkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga untuk membuktikan rasa cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Sedangkan dasar hukum perintah akikoh yang pertama yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya bersumber dari Samurah radhiyallahu an. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh sejak hari kelahirannya. Pada hari itu ditetapkan nama untuknya dan dicukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud tergadai berarti apa? Berarti ya utang, dan utang itu ya harus dibayar atau barang yang harus ditebus. Dengan kata lain, bahwasannya jikalau ada anak atau bayi yang masih belum diakikoi, maka statusnya tersebut masih tergadaikan. Ya, untuk menebusnya yaitu dengan diadakannya akikoh tersebut. Yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya bersama bayi itu ada akikohnya, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu ketentuan akikoh. Yang pertama dari sudut umur binatang, akikoh dan kurban sama saja ya. Jadi umur binatang untuk yang disembelih buat akikoh dan kurban itu sama saja, yaitu di mana domba itu sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Yang kedua, apabila kambing biasanya itu minimal berumur 2 tahun, sapi 2 tahun, dan unta minimal berumur 5 tahun. Yang kedua, memanfaatkan daging akikoh sama dengan daging kurban.
Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah bahwasannya baik itu daging akikoh maupun daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Yang ketiga, disunahkan daging akikoh dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Nah, jikalau pada saat itu orang tua masih tidak mampu ataupun ada kendala-kendala untuk melaksanakan akikoh, maka boleh pada hari ke-14 dari hari kelahiran si anak. Dan apabila hari ke-14 masih belum dapat melaksanakan akikoh, maka pada hari ke-21. Nah, jikalau hari ke-21 masih tetap tidak dapat melakukan akikoh, maka pada kapan saja. Yang kelima, terakhir, yaitu tentang anak lelaki disunahkan akikohnya, yaitu 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk perempuan, sesuai dengan sesuai dengan hadis sahih riwayat Tirmidzi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar berakikoh 2 ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang disyariatkan terkait akikoh. Yang pertama, memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari ke-7. Kedua, mencukur semua rambutnya tanpa tersisa. Jadi bukan sebagian, tapi semuanya atau menggundul. Yang dimaksud di sini itu menggundul. Jadi bukan sebagiannya saja. Berdasarkan hadis riwayat Malik dan Ahmad dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Muhammad bin Ali bin Husain, bahwasannya beliau berkata bahwasannya Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi setelah mencukur semua rambutnya si bayi atau si anak tersebut, maka bersedekah perak seberat rambut yang digundul tersebut. Yang ketiga yaitu mentahniknya. Nah, apa itu mentahniknya? Yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi seraya mengoles-ngolesnya. Nah, berdasarkan hadis Al-Bukhari dan Muslim, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang sholib, artinya di mana hadisnya yaitu aku melahirkan seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi. Beliau menamainya dengan nama Ibrahim, dan beliau mengunyahkan kurma untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Nah, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi ini sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masa dulu itu, di mana mereka ini mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikoh. Nah, kebiasaan mereka ini tidaklah benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya dengan minyak wangi di kepala bayi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang hikmah. Hikmah apa saja sih adanya ibadah akikoh ini? Yang pertama merupakan bentuk takorub. Apa itu takorub? Yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT dengan lahirnya sang anak. Kedua, menambah kecintaan anak pada orang tua. Ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga, saudara, dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, melindungi anak dari gangguan syaitan. Kelima, memberikan syafaat
bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan tergadai dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikohnya. Dan yang terakhir yang keenam sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir ketujuh, memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang fakir maupun yang miskin.